Kembali di Market Review, kita sudah sampai di segmen terakhir dan masih berbincang bersama Pak Herman Sumirat, Komisaris atau Owner Iya, dari PT Sahati Bangun Pratama. Tadi sempat iya, saya sampaikan sebelum jeda Pak Herman, pandemi iya, COVID-19 ini cukup iya, mempengaruhi sektor properti. Sejauh mana ini memberikan dinamika ke bisnis Anda sendiri? iya. Memang saya kan selain owner atau developer Pak ya dari Hmm. perumahan, saya juga investasi saham nih Pak di Hmm. capital market gitu ya. Nah, Hmm. saya lihat memang beberapa perusahaan itu kan turun ya Ya. harga sahamnya di sektor properti Pak. Kayak yang besar-besar itu ada APLN, SMRA gitu ya, kemudian TRA gitu ya, PWON gitu, Pawon gitu. Tapi memang saya yakin ke depannya ini bisa bullish lagi Pak gitu, karena memang kan ada satu siklus ya. Kita percaya nanti satu saat dunia itu akan kembali lagi recovery gitu ya. Nah, jadi mungkin ini saat yang tepat untuk investasi gitu ya. Saya pun siap menyediakan perumahan-perumahan. Nah, cuma kalau Bapak tanya tadi dampak Covid ini secara jangka pendek untuk segmen 500 juta ke bawah Pak, rumah minimalis itu kayaknya nggak ada isu Pak. Dengan asumsi ini segmen marketnya lebih banyak ke pegawai ya Pak ya, misalkan pegawai negeri, pegawai BUMN gitu ya, anggota TNI Polri gitu. Nah, kami ini sekarang diarahkan Pak untuk segmentasi marketnya itu oleh partner kami yaitu BNI dan BTN Pak. Jadi BTN sama BNI itu setiap minggu memberikan list ya, kira-kira sektor mana yang perlu diwaspadai gitu ya. Biasanya untuk sementara ini kalau di Bandung kan itu banyak industri jasa Pak ya, misalkan pariwisata dan perhotelan gitu. Jadi karyawan untuk hotel sama pariwisata ini sementara bukannya tidak boleh Pak, dipending dulu sama bank gitu ya. Jadi otomatis sales kami juga mengalami penurunan tapi tidak terlalu signifikan Pak, karena kami mencari alternatif lain. Misalkan pegawai hotel sama industri pariwisata kita ganti dulu misalkan dengan pegawai dari BUMN yang lagi banyak order yaitu Pindad Pak. Kalau di Bandung itu kan Pindad itu Pak, ternyata mereka itu salesnya naik besar Pak. Karena lagi COVID gini tetap mereka ekspor amunisi gitu ya. Mungkin ada isu perang China Selatan itu Pak, di Laut Cina Selatan ya. Jadi setiap negara itu butuh munisi gitu, sehingga mereka order banyak ke Pindad, ya akhirnya gaji di Pindad juga dengan remunerasinya naik. Nah, itu merupakan target market kami Pak. Jadi kelebihan kita sih kita mainnya tidak retail Pak ya, tapi kebanyakan B2B Pak. Jadi kita dibantu bank itu channeling ke beberapa perusahaan yang bank kasih tahu, oh ini kayaknya lagi bagus Pak, silakan masuk. Oh ini jangan dulu. Nah, jadi sinergi sama bank ini penting juga Pak. Dengan adanya strategi tadi Pak Herman, secara proses pembangunan rumah baru ataupun mungkin pembukaan lahan untuk bisnis Anda itu seperti apa? Jalan terus atau ada klaster-klaster ataupun mungkin daerah-daerah yang secara pembangunan belum bisa dilanjutkan karena secara demand juga lagi menurun? Ya, ya, ya. Kalau di Bandung Timur, Pak, itu kebetulan memang secara rencana tata ruang, tata wilayahnya itu memang cocok untuk pemukiman, Pak. Dan demand dari rumah itu selalu ada, Pak. Jadi mungkin turunnya 10-20% gitu ya. Tapi selalu ada, Pak. Jadi kita segmentasinya aja, perusahaannya yang itu tadi Pak, jadi lebih ke arah institusi pendidikan gitu ya, kayak universitas gitu, kemudian BUMN seperti Pindad, Telkom, PT KAI gitu ya, jadi itu merupakan segmen kami. Kemudian anggota TNI Polri gitu ya, jadi dari segi misalkan ada customer dosen ya, itu saya tanya nggak mengalami penurunan terlalu signifikan Pak, karena tetap bisnis as usual-nya tetap jalan Pak. Ya, baik. Gitu, ya. Pak Herman beberapa waktu yang lalu sempat join ke IDX Incubator. Betul. Apa yang Anda dapatkan dari program tersebut dan mana yang sebetulnya paling aplikatif lah untuk diterapkan di bisnis Anda? Oh iya, saya pertama kali itu diundang Pak, karena kebetulan saya kan investor saham juga Pak ya, jadi kenal Pak sama IDX gitu ya. Kemudian diundang, tapi tetap ada challenge ya Pak, yaitu kompetisi Pak ya. Jadi kita presentasi Pak, presentasi tentang bisnis idea, kemudian forecast laporan keuangan ya, kita presentasi berapa omset, laporan keuangan seperti apa. Nah setelah itu diumumkan Pak, nggak jauh dari situ mungkin kira-kira sebulan ya, oh kita keterima gitu ya, dan bisa menikmati program IDX Incubator. Nah di situ ilmu-ilmunya bagus Pak, kita langsung ketemu sama perusahaan sekuritas gitu ya. Malah dari beberapa sekuritas itu bilang, wah Pak ini bagus tapi belum saatnya go public karena industri properti lagi turun gitu ya. Tapi ada juga yang bilang, oh ya Pak nanti mungkin setahun lagi kita bisa go public. Nah cuma selain perusahaan sekuritas ada juga masalah pendanaan Pak yang penting Pak. Di situ saya belajar juga tentang RDPT Pak ya, reksadana penempatan terbatas, bagaimana instrumen selain go public saham itu ada juga RDPT, kemudian
diajarkan juga valuasi bagaimana bertemu dengan perusahaan sekuritas gitu ya Pak. Terus kemudian lembaga profesi penunjangnya dikenalin Pak. Kalau mau audit ini ada KAP yang udah direcognize sama IDX gitu ya. Kemudian ada notarisnya, lawyer kan. Jadi saya baru tahu juga ada lembaga penunjang untuk go public gitu Pak. Jadi ada notaris, appraisal gitu Pak ya. Terus ada kantor akuntan publik, ada financial consultant, ada perusahaan sekuritas. Nah itu semua dikenalin Pak. Di inkubasi itu semua kita dapat aksesnya. Baik. Walaupun mungkin beberapa sekuritas merekomendasikan untuk sektor properti sendiri belum kemudian menjadi waktu yang tepat untuk melakukan IPO, tapi IPO menjadi sebuah mekanisme pendanaan yang kemudian dinilai menarik oleh sebuah bisnis lah. Nah, persiapan ke arah sana seperti apa Pak Herman? Dari internal perusahaan sendiri, dari menyiapkan laporan keuangan dan lain sebagainya, dari good corporate governance-nya seperti apa? Iya. Nah, jadi memang dikasih tahu juga Pak, kalau mau IPO itu kan kita harus membentuk kayak komisaris independen gitu kan, kita belum ada nih Pak, karena semuanya owner Pak, jadi ya masih bercampur ya Pak ya, antara pemilik sama owner, karena kebetulan owner juga yang menjalankan, ya berarti perlu dilihat lagi independensi Pak ya, berarti kita harus mengundang pihak yang independen ya, misalkan direktur independen atau komisaris independen, kemudian audit report Pak, laporan keuangan sudah ada, tapi kita belum mengaudit. Nah, sedangkan kalau mau go public kan itu laporan keuangan harus diaudit dan auditornya itu juga harus yang direcognize sama Bursa Efek Pak. Jadi namanya udah dikenal gitu ya, udah biasa untuk proses go public gitu. Jadi mekanisme seperti itu dari tata kelola yang Bapak bilang tadi, good corporate governance, mekanisme tata kelola termasuk reporting. Nah ini yang perlu kami siapkan. Tapi isu utamanya sebenarnya kami itu udah siap Pak. Secara omset kami bagus ya, bukan medium enterprise yang rugi gitu ya. Kami posisi untung, tidak terlalu banyak hutang gitu, karena model bisnisnya adalah KPR inden. Jadi yang berhutangnya itu lebih banyak customer daripada kontraktornya. Kami tidak punya kredit modal kerja, tidak punya kredit untuk investasi gitu ya. Kita murni pakai KPR inden. Jadi secara fundamental kita sehat Pak. Nah cuma isunya adalah aset inbrank Pak. Jadi ada beberapa tanah, misalkan tanah saya, tanah partner saya, itu belum masuk ke PT ya. Karena kalau kami mau masukin ke PT, isunya adalah pajak Pak. Ya, jadi kami harus bayar berapa 5% gitu ya, ada BPHTB gitu ya. Nah ini kan jadi kendala Pak. Mungkin kan kami pengennya jadi telur sama ayam ya, boleh nggak IPO terus nanti tanahnya bisa masuk dengan dana IPO ke PT gitu ya. Nah, tapi kata orang bursa dari pendapat lembaga penunjang hukum ini, lembaga penunjangnya ini harus masuk dulu ke aset gitu ya. Nah berarti kan kami harus merubah ya, aset pribadi menjadi aset PT. Di sini ada isu pajak Pak. Ya, isu pajak gitu ya, yang harus kami selesaikan Pak. Itu challenge kami untuk melakukan IPO itu ya, proses administratif dan compliance Pak. Tapi setidaknya begitu kemudian join ke IDX Inkubator, ada referensi-referensi pemikiran yang kemudian ini dapat diaplikasikan dalam bisnis keseharian. Baik, soal mekanisme investasi sebelum melakukan IPO, pendanaan dan lain sebagainya, sejauh ini ada kerjasama investasi dengan pihak lain atau sejauh ini hanya memang hanya bisnis yang kemudian dikelola, yang ownernya kebetulan juga masih keluarga, artinya secara pendanaan juga hanya dari internal saja. Iya. Jadi kalau kami kurang uang gitu ya untuk pengembangan ekspansi, itu biasanya landlord atau pemilik tanah diminta jadi pemegang saham Pak. Jadi kita fair-fairan ya, kalau dibangun nama kita, bisnisnya value-nya jadi berapa, kemudian harga tanahnya secara fair itu berapa gitu kan. Nah, nanti dapat persentase landlordnya gitu ya. Tapi tidak semua landlord mau seperti itu Pak. Karena di belakang wilayah kami itu ada sekitar 4-5 hektar yang butuh dana untuk ekspansi. Nah, beberapa ada yang udah join Pak, masuk ke dalam struktur PT gitu ya. Tapi yang lain kan belum gitu ya, belum berminat gitu. Jadi karena memang butuh hard cash Pak. Kalau masuk ke dalam ownership itu kan the beauty is profit sharing ya. Mereka akan dapat lebih di atas harga tanah itu, dapat profit sharing gitu. Itu the beauty-nya. Tapi the bad-nya adalah waktu, dan tidak semua orang itu mau dengan menunggu waktu gitu Pak. Ada juga yang hunger for money ya, hungry for cash. Jadi saya butuh uang gitu. Sedangkan kami itu kan modelnya sangat konservatif ya. Jadi kami itu lihat demand dulu, kemudian membangun rumah dengan KPR inden gitu ya. Jadi KPR inden itu berarti nanti kalau ada akad dengan customer, uangnya terus menjadi beban utang customer, dan kami nanti sanggup untuk membangun sampai BAST gitu ya, sampai serah terima properti gitu ya. Nah, tetapi ini
ini yang dipertimbangkan adalah soal waktu, Pak. Dan di sini butuhnya go public gitu ya. Jadi siapa tahu ada dana dari IPO ini untuk pengembangan usaha, untuk ekspansi ya, terutama untuk CAPEX, Pak, capital expenditure itu cukup baik gitu. Karena kalau modal kerja rasanya bisa diselesaikan dengan KPR inden, Pak. Baik. Iya, Pak Herman, mengenai sektor properti lah yang kemudian segmennya Anda sedang geluti sekarang. Secara regulasi ada nggak sih regulasi-regulasi yang sebetulnya ketika misalnya dilakukan revisi ini sangat betul-betul membantu growth dari bisnis dari sektor properti yang segmennya Anda geluti sekarang? Iya. Saya berharap kalau di FLPP kan ada subsidized mortgage, Pak. Jadi BTN itu bisa menurunkan ya, bunganya itu turun di bawah 1%, subsidized mortgage. Tapi ada syaratnya ya, misalkan rumahnya itu tergantung daerah. Kalau di Bandung itu tidak boleh melebihi 226 juta. Sedangkan saya mainnya di pasar yang nanggung sih, Pak, di 500 juta gitu ya. Jadi 500 juta itu sebenarnya kelas menengah, tapi mereka tetap sensitif terhadap harga. Jadi saya harapkan sih sebenarnya ya dari kebijakan moneter gitu ya, ada insentif-insentif, misalkan menurunkan LTV, Pak. Kalau nggak salah kemarin kan untuk kendaraan itu katanya pajaknya mau 0%. 0%, betul. Jadi boleh nggak kalau rumah itu pajaknya sedikit diturunkan gitu, Pak. Jadi pajak-pajaknya itu diberikan insentif karena ini segmen yang nanggung, Pak. Dan kami fokusnya bukan ke investor ya, Pak. Ini untuk first home buyer gitu. First home buyer itu jadi artinya pasangan muda yang udah punya penghasilan tapi belum punya rumah gitu ya. Betul. Nah, kami pengen mimpi mereka itu terwujud. Nah, dari pemerintah itu kalau boleh ada insentif yang seperti mobil itu, Pak. Baik. Kita doakan kemudian yang terbaik untuk PT Sehati Bangun Pratama atas ekspansi yang akan dilakukan ke depan. Pak Herman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses untuk Anda, sehat selalu. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.